Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas transfer Andre Santos ke Manchester United. Ada apa di balik transfer tersebut dan kenapa keputusan ini bisa terjadi. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Semarang, True Blue dari Yogyakarta, dan True Blue dari Surabaya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen di bawah. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini, supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id. Kalian bisa klik tombol all product, bisa cari jersey favorit kalian, dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke jerseymegastore.id, cek jersey favorit kalian, dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Kita mulai aja, mumpung Piala Dunia lagi off, nanti malam akan mulai lagi, jadi gue langsung aja buat sampein di pagi hari ini update berita mengenai Chelsea. Yang pertama, ini ada informasi dari Fabrizio Romano dan juga David Ornstein yang mengkonfirmasi bahwa Andre Santos sudah setuju dan udah here we go juga ditransfer ke Manchester United di musim panas ini. Total nilai transfer itu 50 juta pound sterling, terdiri dari 48 juta cash value. Ini nggak tahu apakah nanti akan dicicil atau langsung dibayar lunas oleh Manchester United dengan 2 juta pound sterling sebagai bonus ya. Ini biasa achievement dari mungkin total penampilan dan juga total gol. Tapi 2 juta ini akan dibayarkan jika Andre Santos mencapai minimum requirement dari kontrak tersebut. Ya sebenarnya 2 juta juga sedikit nggak mempengaruhi nilai transfer ini secara total dan secara value ya. Nah, di kontrak ini juga akan ada 10% sell on clause yang akan di input ya, atau menempel ke diri Andre Santos. Jadi 10% sell on clause ini akan berlaku apabila Andre Santos ditransfer dari Manchester United ke klub berikutnya, maka Chelsea akan mendapatkan 10% dari total nilai penjualan tersebut ya. Jadi kalau misalnya Andre Santos dijual seharga 30 juta pound sterling di window transfer berikutnya, maka Chelsea akan mendapatkan 3 juta pound sterling, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini secara bisnis, menurut gue ini adalah transfer yang bisa dibilang cukup baik untuk Chelsea, mengingat memang Chelsea sedang melakukan reshaping terutama di area midfielder ya, di bawah Xabi Alonso. Nah, cuma permasalahannya banyak fans yang juga merasa bahwa transfer ini merupakan transfer yang kurang tepat. Beberapa fans juga mengkritik keputusan Bluko untuk lebih memilih menjual Andre Santos dibandingkan dengan Romeo Lavia ataupun Esugo yang juga performanya kurang meyakinkan di musim lalu. Lavia itu selalu cedera ya, on off dan tidak pernah bermain 90 menit. Dario Esugo baru bisa dimainkan di akhir-akhir musim Premier League di musim lalu, dan Andre Santos seperti yang kita tahu di second half Premier League beberapa bulan di era Rosenior, penampilannya ini tampil juga cukup konsisten dan gemilang ya. Tapi memang dinamika Premier League yang terjadi kelihatannya membuat Andre Santos ini agak sedikit loose di perjalanan second half Premier League di musim lalu. Akhirnya namanya tidak sering masuk ke dalam starting line up setelah Rosenior dipecat dari Chelsea, dan kelihatannya hal tersebut juga yang men-trigger keinginan Andre Santos untuk pindah dari Chelsea ke Manchester United. Tapi sebelum kita mengomentari transfer ini dan menilai, underlying dari semua pergerakan transfer di musim panas ini adalah keinginan Xabi Alonso untuk bekerja sama dengan pemain yang benar-benar total ingin membela Chelsea. Jadi kita harus garis bawah itu dulu sebelum kita menilai apakah ini good transfer atau bad transfer. Karena dari underlying itu kita baru tahu bahwa menjual Andre Santos dengan harga XX amount ini adalah keputusan yang tepat yang dilakukan oleh Chelsea. Karena menurut gue di bursa transfer kali ini berbeda ya, drivennya by Xabi Alonso, bukan lagi dari para sporting director. Jadi gue yakin banget keputusan menjual Andre Santos ini tentu sudah dikalkulasi dan diperhitungkan oleh Xabi Alonso, dan dia pun tentu sudah memiliki target pengganti ataupun mitigasi formasi seperti apa yang akan dia terapkan setelah kepergian Andre Santos. Nah, dari hal tersebut kita akan lihat, ini ada beberapa info ya dari Fabrizio Romano bahwa menyatakan Andre Santos bukan salah satu pemain yang untouchable di Chelsea. Dia tidak pernah untouchable. Jadi dia juga selalu available di musim panas ini terutama ya. Ya, menurutnya Chelsea ini pengen mendapatkan profit dari penjualan pemain ya di musim panas ini, dan
Chelsea dan Andre Santos ini seperti yang gue jelaskan ya, sudah bekerja dengan baik di bawah Liam Rowe Senior. Ini Andre Santos tampil dengan sangat baik di dua musim lalu saat dipinjamkan di Strasbourg. Juga pemain ini bisa berkembang dengan sangat baik. Tapi saat ini menurut Fabrizio Romano ya, ada internal source yang menyatakan bahwa Andre Santos ini kelihatannya tidak working di Chelsea, terutama di sistem Xabi Alonso. Kurang lebih seperti itu yang dijelaskan oleh Fabrizio Romano ya. Nah, kemudian Andre Santos ternyata, ini dilanjutkan lagi oleh Fabrizio Romano ya, menyatakan ingin pergi dari Chelsea. Nah, ini harus digarisbawahi, ingin pergi dari Chelsea ya, dan memang menginginkan untuk bergabung bersama Manchester United. Ada dua meeting yang terjadi antara mungkin entourage-nya Andre Santos dengan Manchester United dan juga Andre Santos dengan Chelsea ya. Dua meeting ini terjadi di bulan Februari dan Maret musim ini ya, atau tahun ini. Nah, itu berarti di akhir-akhir Premier League, dan memang di saat itu Andre Santos sedang jarang tampil di starting 11 Chelsea ya, di Premier League maupun di kompetisi lain. Nah, mungkin ini juga yang menyebabkan keinginan dia untuk pergi, walaupun kita harus akuin pemain ini yang datang dengan harga sekitar 16 juta pound sterling ya dari Brazil, dan di growing oleh Chelsea, dipinjamkan ke Strasbourg, kemudian kembali lagi, tapi saya memang belum bisa mendapatkan tempat utama baik di era Enzo Maresca maupun setelah era Rowe Senior ya. Nah, penampilan dia yang memang cukup baik di Strasbourg membawa gua pribadi punya harapan untuk seorang Andre Santos ya. Tapi sayangnya memang dia belum bisa menjadi cameo yang baik di Chelsea di beberapa pertandingan untuk mengcover absennya Enzo Fernandez dan juga Moises Caicedo ya. Dan memang disayangkan banget di musim lalu dua pemain ini cukup tampil konsisten dan juga selalu fit ya, jarang cedera. Kalau nggak salah Enzo Fernandez pernah cedera tapi hanya beberapa pertandingan aja. Nah, hal ini membuat kelihatannya Andre Santos cukup kesulitan untuk masuk ke dalam taking order ya, maju ke depan, dan masih ada Romeo Lavia juga ya. Jadi memang secara taking order nama Andre Santos ini kelihatannya berada di posisi keempat midfield ya. Belum lagi ada Reece James yang bisa digeser ke area midfield untuk mengcover Moises Caicedo maupun Enzo Fernandez di perjalanan musim lalu. Jadi situasi tersebut kelihatannya membuat Andre Santos cukup frustasi berada di Chelsea. Walaupun memang perkembangannya sangat signifikan dan dia juga bisa ready to mate untuk bermain di Premier League ya. Bahkan gue merasa ada kemungkinan nih Andre Santos yang diplot menggantikan Casemiro di Manchester United ini bisa banget tampil konsisten dan juga baik di bawah asuhan Michael Carrick. Cuma yang gue sayangkan adalah attitude dari sang pemain yang tidak ingin bertahan dan fight untuk Chelsea ya. Padahal di era Xabi Alonso ini seluruh pemain memiliki possibility yang sama ya, karena Xabi Alonso sendiri pengen melihat preseason dulu dan menilai apakah dia akan masuk ke first team atau enggak. Tapi Andre Santos lebih memilih untuk langsung hengkang aja dan mengamankan tempatnya di Manchester United. Nah, hal itu yang sebenarnya gue sayangkan. Walaupun ini pemain kelihatannya sudah siap untuk bermain di Premier League ya, dan umurnya masih 22 tahun, which is itu adalah umur yang memang harusnya siap untuk bertanding di high level Premier League ya. Tapi balik lagi, gue lebih memilih untuk memainkan para pemain yang memang benar-benar ingin bertanding dan membela Chelsea dibandingkan dengan pemain yang setengah hati ya, dan membawa agenda pribadi untuk bisa bermain full dan lain-lain. Dan gue berharap itu ya menjadi underlying kita semua. Nah, secara total bisnis ini tentu adalah profitable bisnis yang sangat menguntungkan buat Chelsea dengan pembelian 16 juta dijual 50 juta. Walaupun itu mungkin menurut gue adalah best deal buat Andre Santos ya, belum tentu ada transfer over lain yang nilainya mungkin sebesar seperti yang ditawarkan oleh Manchester United saat ini. Terutama dari nantinya ada beberapa pemain yang mungkin available setelah World Cup ya, dan itu memang harus di-close as soon as possible supaya kita bisa mengamankan nanti siapa pengganti seorang Andre Santos. 50 juta adalah nilai transfer bisnis yang baik, dan gue yakin Xabi Alonso sudah memiliki plan untuk mengganti seorang Andre Santos dengan pemain lain yang mungkin bisa lebih works ya. Granit Xhaka kita udah deal off karena dia sudah menyatakan ingin tetap bertahan di Sunderland. Kemudian Enzo Fernandez saat ini masih dilihat dulu situasinya seperti apa ya, dan masih banyak sebenarnya opsi pilihan lain yang bisa didapatkan Chelsea di lini tengah. Jadi secara overall menurut gue keputusan untuk menjual Andre Santos ini cukup complicated. Jadi nggak bisa menilai bahwa saat ini penjualannya adalah bad dan good ya, karena sekali lagi ini dinakodai oleh Xabi Alonso, dan gue yakin keputusan ini sudah dirembukan bersama, dan menurut gue ini adalah best deal yang memang tidak bisa dilewatkan buat Chelsea ya. Ini dilansir dari Nizar Kinsella ya, banyak supporter yang mempertanyakan
kenapa lebih menjual Andre Santos dibandingkan menggerakkan Romeo Lavia atau Dario Esugo. Saat ini Andre Santos menurut Nizar Kinsella ya secara overall dinilai sebagai pemain yang sudah mulai ready ya, untuk membela Chelsea di Premier League, dan juga kedua pemain yang disebutkan tadi Romeo Lavia dan Dario Esugo ini memiliki fitness problem yang tentu akan sangat mengganggu penampilan mereka di musim ini ya. Ini juga dijelaskan ditambahkan oleh Nizar Kinsella bahwa Santos itu ditransfer karena ingin memainkan first team sepak bola ya, regular football, dan saat ini nilai penjualan dari Andre Santos ini hal yang sulit ditolak oleh Chelsea, terutama karena Chelsea tidak bermain di European football ya. Jadi pendapatannya akan turun drastis, dan nilai penjualan Andre Santos ini akan memboosting pendapatan Chelsea untuk lebih survive lagi di musim depan ya. Ya, ini salah satu model bisnis juga yang memang yang dibuat oleh Bluco sebenarnya ya, dan ini kita harusnya sudah sense juga memang grooming player dari harga 15 juta menjadi 50 juta dan dijual, tapi mungkin ada priority checklist memang yang harus menjadi filter ya bagi Bluco untuk kedepannya untuk menjual pemain. Jadi nggak cuma dengar tawaran yang menarik aja. Tapi hal ini sebenarnya sudah dibuktikan juga dengan beberapa kejadian ya di musim lalu, itu seperti Joe Pedro yang pengen ke Barcelona, terus juga ada Enzo Fernandez ya yang harganya nggak masuk juga dan itu tidak dijual oleh Chelsea. Dan menurut gue keputusan ini adalah keputusan realistis yang memang dibuat oleh Bluco untuk mengamankan Chelsea di musim depan ya. Dan dengan begitu hanya akan ada Romeo Lavia, Dario Esugo yang saat ini ya dinyatakan stay. Ini menurut Simon Johnson ya. Tapi ya yang disayangkan adalah menjual Andre Santos ke Manchester United atau direct rival, domestic rival ya, ini menjadi pertanyaan bagi para fans menurut Simon Johnson begitu. Tapi buat gue pribadi hal ini bukan hal yang baru. Kita menjual Mason Mount dan masih banyak lagi lah, Juan Mata dan Nemanja Matic ya. Jadi emang ada beberapa pemain yang memang kita biasa lepas ke Manchester United berdasarkan tawaran yang mereka inginkan. Belum tentu juga pemain-pemain tersebut works sebenarnya di Manchester United ya. Ya Juan Mata oke, cuma Mason Mount doang menurut gue yang memang agak flop karena situasinya pada saat itu dia sedang cedera ya. Ya, dan ditambahkan juga oleh The Athletic ya, dipastikan Romeo Lavia dan Dario Esugo saat ini akan berada di Chelsea ya di musim depan, dan kemungkinan akan ada tambahan midfield baru untuk Chelsea di musim depan. Dengan penjualan Andre Santos saat ini tidak ada Europa League, European Competition ya, maka berikut adalah daftar-daftar pemain midfield yang masih bisa bertahan di Chelsea sampai saat ini. Ada Enzo Fernandez yang masih nggak tahu nanti nasibnya seperti apa. Moses Caicedo, Reece James yang bisa digeser ke midfield. Ada Valentin Barco, ada juga Dario Esugo dan juga Romeo Lavia. Ya menurut gua untuk size tim yang tidak bermain di European Competition dan hanya bermain seminggu sekali, nama-nama ini harusnya sudah jauh lebih dari cukup ya untuk membuat Chelsea bisa survive di Premier League. Tergantung nanti seperti apa Xabi Alonso akan melakukan rotasi ya. Dengan hanya memainkan 3 kompetisi aja, ada Carabao Cup, FA Cup, dan juga Premier League, harusnya 3 atau nama-nama pemain midfield ini cukup banget, dan kelihatannya nanti Xabi Alonso menurut gue justru saatnya membangun fondasi yang lebih kuat untuk musim depan ya. Hopefully Chelsea bisa tembus ke European Competition. Jadi dengan nama-nama pemain ini sudah cukup solid buat musim depan, tinggal menambahkan ornamen-ornamen kekurangan aja. Jadi ini sekali lagi, kalau gue pribadi menilai penjualan Andre Santos ke Manchester United ini adalah penjualan yang cukup efisien dan juga strategik ya, dan ini harusnya bisa dinilai sebagai satu movement apalagi driven by Xabi Alonso, kecuali nanti ada berita yang menyatakan bahwa Xabi Alonso tidak mengetahui penjualan tersebut. Nah itu beda cerita lagi ya. Coba tulis pendapat kalian mengenai penjualan Andre Santos ke Manchester United ini, apakah good deal or bad deal ya. Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Kemudian ada informasi juga dari Bobby Vincent ya, bahwa source dari Chelsea saat ini menyatakan Enzo Fernandez ini akan agennya Pastore ini akan berbicara dengan Chelsea setelah World Cup mengenai perpanjangan kontrak baru dari Enzo Fernandez yang kemarin di bulan Desember tidak agree dan akhirnya dia menyatakan ingin pergi ke Real Madrid ya. Karena saat ini Real Madrid sudah rule out untuk mendapatkan seorang Enzo Fernandez. Manchester City juga tidak aktif ya sampai sejauh ini untuk mendatangkan seorang Enzo Fernandez. Ya ini udah gue bahas di video gue kemarin. Gue berharap semoga Chelsea bisa mempertahankan Enzo Fernandez, memberikan kontrak yang dia inginkan. Dengan perginya Andre Santos tentu ada gap
salary yang bisa dimanfaatkan untuk utilize ya, untuk mengentertain keinginan seorang Enzo Fernandez. Tapi yang gue baca juga dan sempat kita bahas bahwa memang eh, Enzo Fernandez ini bukan cuma soal gaji, tapi dia juga pengen assurance bahwa Chelsea benar-benar membangun squad yang bisa kompetitif dan menjadi juara Premier League di musim depan. Which is itu sebenarnya bagus juga buat kita ya, dan buat manajemen juga punya pemain yang pengen nge-push limit kemampuan Chelsea ya untuk survive dan juga compete menjadi juara Premier League di musim depan. Nah ini dari Bobby Vincent ya, beberapa sumber dari Chelsea ini menyatakan bahwa ada ekspektasi bahwa Enzo Fernandez akan tetap bermain di Chelsea di musim depan ya, dan dia menjadi salah satu pemain yang highly rated oleh seluruh member Chelsea dan juga Xabi Alonso, dan ini kemungkinan bisa menjadi satu kunci keberhasilan Xabi Alonso di musim depan. Nah ini yang kemarin juga udah kita bahas ya, bahwa sebenarnya cuma ada small margin aja yang membuat Enzo Fernandez ini pengen pergi, dan kelihatannya posisi agentnya ini yang mengeskalasi apa yang terjadi saat ini ya, dan keruwetan komunikasi ini menurut gue harus segera diluruskan dengan hadirnya Xabi Alonso. Mungkin nanti Enzo Fernandez, Xabi Alonso dan manajemen bisa duduk bersama untuk meluruskan kembali jalur komunikasi yang kusut akibat dari agentnya Javier Pastore ya, dan gue berharap musim depan nih Enzo Fernandez mungkin bisa jauh lebih berkelas lagi dalam memilih agent ya, jangan pilih agent katrok kayak Javier Pastore yang bikin situasi justru semakin rumit ya dan nggak smooth gitu. Karena Chelsea sendiri pengen mempertahankan Enzo Fernandez, Xabi Alonso membutuhkan Enzo Fernandez, dan dia juga sebenarnya masih tetap ingin berada di London karena family-nya juga di London, dan istrinya bilang bahwa mereka suka sama London, dan dia juga punya 2 anak yang sudah berada di situ. Jadi agak sedikit berat sebenarnya untuk memindahkan keluarga yang sudah mungkin 4 tahunan di London untuk pindah ke situasi baru ya, dan ini harusnya bisa menjadi peluang Chelsea untuk mempertahankan seorang Enzo Fernandez ya. Ya kalau dia bertahan, no issue. Kepergian Andre Santos kelihatannya tidak akan terlalu punya impact yang gimana-gimana buat Chelsea. Cuma yang gue takutkan adalah Chelsea membuat senjata makan tuan buat diri dia sendiri dengan menjual Andre Santos ke Manchester United ya. Yang gue khawatirkan adalah ini pemain justru excel karena memang ini adalah periode saatnya dia siap dan bermain di Premier League ya, dimainkan ke Manchester United dengan tipikal permainan yang mungkin fit ke dalam role play-nya Andre Santos. Nah, ini gue takutnya bisa menjadi bumerang buat Chelsea ya. Tapi semoga aja itu salah. Semoga nggak terlalu excel juga dia di Manchester United ya, dan kita bisa melewati Manchester United di papan klasemen di musim depan ya. Nah, update juga Xabi Alonso ini akan melakukan first training sessionnya di hari Kamis ya, berarti hari ini. Nah, ini dia akan memulai preseason di Cobham, dan para pemain juga katanya udah datang ya hari ini, dan kita lihat nanti seperti apa situasi dan foto-foto yang beredar dari hari pertama Xabi Alonso di Cobham ya. Ini sangat menarik banget ya. Dan Kwenda ini juga ada informasi ya, sudah berada di Chelsea dan sudah di-announce. Kalian bisa lihat video announcement-nya. Dan dia katanya akan bermain di right wing. Katanya begitu sih. I like it, I like it. Tapi nanti kita lihat apakah dia akan benar-benar bermain di right wing. Dan dia katanya sangat happy berada di Chelsea. Dan Chelsea fans, you can count on me. Dia bilang begitu ya. Ini cukup pede. Ya ini pemain yang memiliki selling player yang tinggi dan skillnya juga. Kalau gue lihat dari postur tubuhnya ya di video Chelsea, dia sangat atletis dan kelihatannya punya karir yang promising buat di musim depan, dan semoga aja dia tidak cedera ya, dan dia bisa langsung perform dan langsung fit in di dalam sistemnya Xabi Alonso. Kalau dilihat dari bahasa Inggrisnya, dia sempat ada potongan bahasa Inggris dan menurut gue oke-oke aja. Gue berharap semoga dia sudah fluent ya berbahasa Inggris, jadi bisa dengan gampang untuk fit in ke dalam squadnya Chelsea di musim depan ya. Kalau dia bermain di sebelah kanan, berarti kemungkinan besar kita akan memainkan 3 back, 3-4-2-1 ya, dengan Estevao dan Cole Palmer mungkin yang akan berada di hybrid nomor 10. Ada Enzo Fernandez juga kalau nanti stay yang bisa dimainkan di situ ya, dan di lini tengah itu banyak juga opsinya, dan menurut gue squad ini tinggal tambah satu striker aja untuk menjadi pesaing Joe Pedro, dan juga mungkin cover untuk satu midfield ya, dan 2 center back di belakang. Dan ini menurut gue squad yang bisa banget buat compete di musim depan ya. Coba tulis pendapat kalian mengenai Giovanni Kenda. Apakah ini pemain akan langsung excel atau butuh waktu dulu untuk beradaptasi dengan permainan Liga Inggris ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Ada update dari Reece James yang katanya sudah mulai training tapi masih terpisah di Inggris ya untuk menghadapi Norwegia di hari weekend nanti. Ini dari Jack Gauhan, dan kita harap semoga Reece James bisa main mengcover area lini sebelah kanan ya, karena di 2 pertandingan Kwanza dan juga Jet Spence ini mainnya kacau banget, dan mau nggak mau Reece James ini harus fit dan dimainkan karena pilihannya hanya memainkan Jet Spence karena Kwanza mendapatkan kartu merah.
atau memainkan Trevoh Chalobah di sebelah kanan. Nanti kita lihat seperti apa ya. Tapi yang pasti gue berharap Inggris bisa survive ya dan advance ke knockout selanjutnya, dan gue juga akan bersama dengan Tackle Bebas jadi hosting buat nonton bareng Piala Dunia di perempat final ini di Paras Nusantara. Lokasinya ada di Cikajang. Ini kalian bisa lihat ya di map sini. Jadi buat kalian yang mau langsung ikutin nobar keseruan kita, karena di situ gue akan menjadi host dan juga melakukan review match bersama teman-teman tackle bebas lain, ada Jerry, Waldo, dan yang lainnya. Jadi kalian langsung aja nanti datang ke Paras Nusantara. Jangan lupa buat follow juga Instagramnya untuk tahu informasi mengenai nonton bareng Piala Dunia di perempat final ini ya. Kita seru-seruan bareng di situ dan see you there, oke? Nah, update transfer terakhir ini masih rumor dari Transfer News Live. Dusan Vlahovic ini menjadi top target striker Chelsea ya. Ini juga udah kita bahas di video-video sebelumnya. Saat ini sedang mencoba mencari seperti apa kontrak yang akan ditawarkan kepada Vlahovic, karena kita tahu ini gajinya gede banget, hampir 360.000 pound sterling kalau kita convert ke pound sterling per minggu ya. Waktu itu kita sempat bahas, dan itu kelihatannya menjadi obstacle Chelsea untuk merekrut pemain ini walaupun dia free agent ya. Selain itu, Chelsea juga katanya memonitor Oli Watkins, Igor Thiago, Francesco Pipo Esposito, dan Victor Osimhen. Ini dari Offside ya. Semoga aja nama terakhir itu yang benar-benar akan mendarat di Stamford Bridge buat musim depan, karena itu adalah jawaban dari seluruh mandeknya lini depan Chelsea di beberapa musim terakhir ya. Coba tulis pendapat kalian, apakah kalian ingin segera mendengar Here We Go dari seorang Victor Osimhen ya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes dan share juga supaya info ini makin banyak yang tahu. Dan yang paling penting untuk kalian, subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Jangan lupa follow gue di Instagram untuk tahu keseruan nonton bareng perempat final Piala Dunia ini. Tempatnya di mana dan gue akan sama siapa aja ya, karena gue akan menghosting beberapa game bersama Tackle Bebas. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, One Blue, Up to Chelsea.